jadi hari ini aku bersama Kak Eri. Dan hari ini tuh kita tuh ada mau bahas sesuatu guys. Apa tuh bahas apa nih? Tapi sebelumnya emang gimana sih kabarnya akhir-akhir ini tuh? Hektik gak sih? Hektik ya mungkin ya, meskipun saya mantu. Banget ya. Emang itu demo ya? Ikut kompor di. Oke, terus? Kabar aku Ya. sehat sih. Kalau kabarnya gimana? Sebenarnya sehat-sehat aja sih, oke-oke aja. Sekarang tuh lebih ke enjoy aja sih, karena kan abis ini mau lulus, abis ini mau kelas 1, balik kelas 1 banget. Ya udah sih, di enjoy-enjoyin aja. Nggak siap sih. Tapi ya udah. Jadi hari ini kita tuh mau bahas seputaran tentang skincare, body care, sama hair care bersama Leonidas El Salvatore. Langsung aja ya, buat Ntar bisa. ini tuh kayak sebenarnya banyak sih, masih banyak orang yang mungkin nggak pakai skincare, body care, sama hair care, terutama tuh lebih banyak tuh cowok-cowok ya. Menurut kamu sih penting nggak sih sebenarnya buat merawat diri kayak pakai skincare, hair care, sama body care tuh? Penting sih kan kayak kita nih udah remaja gitu ya, nggak kita di sini. Kalian di luar sana yang udah masuk SMP, udah mulai SMA tuh kan penting banget tuh kayak ini kulit tangan, kulit muka, terus kulit rambut tuh biar nggak ketombean kan penting banget dirawat. Kalau menurutku ya penting banget sih, nggak cewek aja, cowok juga wajib. Oke, berarti itu kayak bener-bener penting ya, karena ya kita tuh harus bisa rawat diri dari sekarang guys, karena kalau nggak dirawat mungkin kurang enak dipandang ya. Nggak Terus juga tapi kurang enak dipandang. ya terus juga kita tuh sebagai bentuk sayang sama diri sendiri gitu gak sih? Apa bilangnya? Bersyukur. Terus lanjut, terus kalau misal nih ada beberapa tuh anak cowok-cowok nih terutama bilang kalau pakai skincare tuh kayak pakai skincare, body care, hair care tuh dibilang bencong. Kamu gimana? Kalau menurut aku sih ya, itu tergantung lingkungan ya, maksudnya ada beberapa lingkungan atau orang tua pendidikannya tuh didikannya dari kecil tuh bilang kalau cowok tuh nggak usah gitu-gitu, udah alami-alami aja tuh, banyak tuh yang bilang alami-alami aja, padahal nggak harus gitu teman-teman. Maksudnya boleh merawat diri asal enggak yang lain kayak Sampai merubah wujudnya yang awalnya jadi cowok jadi cewek tuh jangan. pakai make up itu jangan. Kan ini pembahasannya tentang skincare, jadi nggak ada yang namanya make up bocor tuh nggak ada, cuma skincare aja, skincare. Jadi skincare tuh nggak bikin kayak jadi bencong nggak sih? Karena itu tuh bentuk kita merawat diri kita, merawat kulit terutama. Apalagi kan remaja tuh udah mulai hormonnya tuh. Terus Cewek sama cowok ya itu. kalau misal ada cowok yang mau mulai skincare tuh dari gimana tuh? Berarti ini buat pemula-pemula ya? Ya, Kan betul. pemula nggak cuma cowok, teman-teman pemula tuh cewek yang boleh nyoba-nyoba tuh juga bisa disebut pemula. Kalau pemula tuh biasanya pakai basic skincare. Nah, basic skincare tuh isinya cuman face wash, moisturizer, sama sunscreen. Nggak bening teman-teman semua. Terus kalau buat pemula itu biasanya kan banyak nih yang FOMO ya, kayak tiba-tiba pakai kandungan-kandungan yang nggak dibolehin tuh. Terus kalau peeling, eksfoliasi, pakai yang seharusnya nggak usah dipakai tuh gimana? Kata aku jangan sih guys. Soalnya kan kalau masih muda itu nggak begitu penting ya, kayak mengangkat sel kulit mati itu dari sabun muka udah bisa sebenarnya, nggak perlu yang pakai peeling serum yang sakit. Itu ngeri banget guys, aku pernah. Terus akhirnya Break out? terus aku trauma. Terus susah kan pasti nyembuhnya buat kulit kayak semula tuh. Berarti kalau buat pemula itu guys pakai yang basic aja, terus juga kandungan-kandungan yang kayak basic aja. Kalian bisa search kok. Banyak guys dokter-dokter yang bilang tuh. Terus kan kalau di kalangan remaja ini pasti banyak dong permasalahan kulit yang macam-macam. Terus permasalahan kulit yang biasanya ada di remaja itu apa aja sih? Yang paling sering tuh ya kan remaja itu paling sering tuh di garis, kulit kering, kulit
oily atau kombinasi juga bisa sih, kulit campurannya oily sama kering. Terus acne prone skin tuh paling sering sih kayaknya ya. Kalau acne prone skin tuh mungkin gara-gara hormon Kak Bening. Soalnya kan remaja itu udah mulai apa ya, hormonnya udah mulai tingginya tuh, udah kayak cewek tuh apa yang 1 bulan sekali menstruasi itu kan bisa bikin breakout, bikin apa namanya kulitnya jadi ya gitu. makin stres gitu ya. Apalagi Stres juga. tugas sekolah yang menumpuk itu juga bikin itu Bikin stres, terus breakout deh. Terus kalau buat kakak-kakak yang umur 20 tahunan, 30 tahunan tuh apa permasalahan kulitnya? oh buat kakak-kakak di sana tuh biasanya tuh maaf ya, bukan gimana, memang faktor umur kakak penuaan ini nggak penuaan sih, penuaan. Kulitnya seharusnya masih kelihatan, mesti ada yang mengira itu umurnya lebih dari 30. Itu tuh berarti itu permasalahan kulitnya kayak apa itu, keriput, terus mata panda. Iya. Itu bukan cuman buat yang udah berumur ya, buat teman-teman yang suka begadang, main game, Mobile Legends, app, Grow Garden, anything, intinya yang begadang. Itu juga bisa ya. Terus permasalahan kalau kulit yang kayak gitu, yang nggak penuaan dini itu gimana sih cara solusinya? Nggak penuaan dini juga ya, maksudnya semua penuaan, intinya penuaan, nggak penuaan dini, penuaan faktor umur, semuanya tentang penuaan. Itu bisa diatasin pakai yang namanya retinol. Retinal gitu ya? Iya, kalau retinol itu biasanya yang di bawahnya retinol, jadi masih gitu. Oh gitu, berarti itu dikhususkan buat yang mukanya udah mulai kayak ada keriput gitu ya, buat di daerah sini. ya. Terus nggak disaranin nih buat anak-anak yang remaja baru turun ke dunia skincare ya guys. Terus kan tadi ada kulit oily, terus apa tadi, kulit kering sama acne prone skin. Terus tuh cara penyelesaiannya gimana sih, solusinya buat orang-orang yang mau tahu nih caranya? Ini semua nih. Ya. Dari kulit kering dulu ya. Kalau kulit kering itu kan biasanya kulitnya dehidrasi tuh, nggak kulit aja, berarti tanda badannya udah kurang air. Nah itu bisa banyakin minum air putih guys, biar nggak dehidrasi. Terus kalau dari skincare ya basic aja, maksudnya kalau semisal dari moisturizer tuh bisa pakai yang ada kandungan skin barrier, ya skin barriernya tuh nggak rusak karena kering tadi ya guys ya. Terus kalau sunscreen itu terserah kalian mau pakai yang tone A boleh, terserah, intinya yang ada skin barrier-nya. Terus kalau yang buat oily? Buat oily itu kalau aku ya, karena aku ada kombinasi tuh di bagian sini tuh kan agak banyak. Pakainya itu Kak, pakai skin fit yang Matte Fit sunscreen itu wajib. Oh biar nggak kelihatan oily banget Iya, ya. Berarti oil control. Iya, walaupun moisturizernya bikin muka becek, tapi kalau pakai sunscreen itu bisa meminimalisir kebecekan itu. Oh gitu. Berarti itu itu nggak begini, jangan kelewatan. berarti itu direkomendasiin buat orang yang oily skin. Iya. Kalau buat yang acne prone skin, kalau dari acne prone skin itu pakai produk-produk yang ada salicylic acidnya, Centella, terus intinya buat tenangin kalau misal udah parah banget kan ada yang jerawat terus kemerahan tuh, itu kan parah banget. Jadi pakainya yang emang khusus buat acne prone skin, kayak sunscreen tuh dari Skin tuh yang warna hijau. oh ya betul, buat biar nggak sensitif banget ya mukanya. Terus boleh nggak sih kalau kita tuh eksfoliasi sebenarnya? Tergantung ya, maksudnya eksfoliasi itu kan gunanya buat ngangkat sel kulit mati. Kalau misal kalian nggak begitu banyak sel kulit mati, maksudnya nggak ada penyumbatan pada pori-pori, nggak usah teman-teman, ya udah double cleansing aja. Misal kalau nggak mau kalau misal pengen nyoba banget ya double cleansing pakai misal Terus pakai face wash. Dilanjut sama skincare basic ya guys. Terus biasanya di eksfoliasi itu kandungannya ada apa sih? Biasanya tuh ya ada BA tuh biasanya yang dipakai ya itu sih. Yang aku tahu cuma itu sih yang bisa dipakai itu. Itu fungsinya buat mengangkat sel kulit mati.
Iya betul banget, sel kulit mati, terus kotoran-kotoran yang membuat pori-pori itu buat nyekat itu guys. Oke, terus tuh kalau misal sekarang nih rekomendasi produk dong yang dari Yang aku pakai bagus, yang aku Leo approve. pakai intinya jangan pakai produk yang comedogenic, cari yang non comedogenic biar nggak ada penyumbatan di pori-porinya. Kalau face wash aku pakai Vestology tutup hijau, soalnya dulu di sini tuh parah banget teman-teman gara-gara aku FOMO. Maaf ya ini FOMO, ikut-ikutan pakai peeling serum padahal belum punya. Terus kalau serum itu pakai dari Skin Angel yang warna putih. Oh gitu. Kalau toner ini nggak berurutan ya teman-teman, aku lupa soalnya urutannya sebenarnya nggak cuma lupa. Kalau toner itu dari Anma yang warna pink sama nggak tahu aku namanya, intinya itu kayak apa ya, siput-siput itu loh guys, aku lupa namanya, intinya itu. Oh itu fungsinya buat apa kalau yang Buat menghidrasi teman-teman. Jadi kalau yang kulitnya kering-kering tuh bisa pakai itu buat kulitnya terhidrasi biar enggak langsung moist banget ya kulitnya. Kalau moisturizer pakai Formula, cuman sekarang udah habis. Jadi pakai Glow Glow yang warna pink. Oh my god. Kalau yang pink tuh berarti buat mencerahkan ya? Iya, buat mencerahkan. Bukan memutihkan tapi mencerahkan teman-teman. Oke, betul. Soalnya tuh di skincare tuh setahu aku ya, dokter juga pernah ada yang bilang nggak ada skincare yang memutihkan kecuali suntik putih tuh. Ada yang mencerahkan ya guys. Terus sekarang nih kalau misalkan di situ kan banyak tuh anak-anak olahraga, apalagi kita kan habis ini uprak nih, terus pasti panas-panasan dong. Terus belum lagi study tour panas-panasan, terus belang di kulit ini nih, kulit tangan, kulit badan. Itu cara ngatasin buat kulit kusam kayak belang-belang itu gimana sih? Pertama aku kan tadi lupa ya, di urutan skincare aku harus ada sunscreen teman-teman. Yang wajib itu sunscreen karena itu buat melindungi muka dari matahari jahat itu, matahari yang raw itu. Nah itu biar kulitnya itu enggak merah-merah, soalnya kan kepanasan tuh. Oh iya. Nah kalau semisal buat badan itu pakai kulit kusam nih, kulit belang. Iya, kusam deh sama belang. Kalau kusam sama belang itu kan aku juga pakai. Oh my god, skincare baru bukan sih? Enggak sih, udah lama. Kalau baru dipakai? Iya, baru dipakai maksudnya. Kalau semisal dari sabun badan aku pakainya Shinsui, kalau nggak gitu Grace and Glow. Oke. Itu bagus teman-teman. Ini nggak di endorse ya, cuman kalau mau endorse boleh lah. Feelsnya gimana kalau di kulit tuh? Nggak bikin keringet tarik. Tapi beli kayak moist kenyang gitu ya, plumpy. Terus kalau aku kan nggak pakai tuh yang namanya toner badan, soalnya apa ya, belum beli. Oh iya, belum tahu juga ini produk yang bagus. Kalau dari body lotion itu pakai white in teman-teman. Kalau white in tuh sebenarnya buat apa? Kalau buat white in? Buat itu ngilangin nih bekas-bekas luka. Kan aku dulu suka main ya teman-teman, suka jatuh-jatuh tuh main sepeda. Jadi kan ada bekas lukanya, apalagi aku tuh nakal bandel banget. Kalau dibilangin nggak usah dicongkelin itu bekas luka, tetap aku congkelin, akhirnya membekas ya. Hitam-hitam tak mending jatuh banget. Itu berarti pakai kandungannya mencerahkan. Kayak alpha-arbutin, niacinamide, terus apa lagi ya? Vitamin C, tapi kayaknya vitamin C kalau di body lotion nggak ada deh. Wajib acid. Oh ya. Nah, terus kalau buat vitamin C karena apa? Berarti belum pernah nyoba vitamin C di kulit. Kalau di kulit tangan belum, kalau di kulit muka udah pakai yang Sombaini itu bagus juga guys, biar nggak apa ya, nggak kusam banget kalau sekolah teman-teman. Berarti kandungan yang buat kulit kusam sama belang itu tadi ya. Terus penting nggak sih kalau misalnya kita keluar terus pakai sunblock? Penting, nggak cuma di muka tapi di badan tuh juga penting biar nggak beda kan kulitnya teman-teman. Nanti cerah di sini, bertagi di sini kan malu ya. Jadi ya yang paling penting kalau buat kulit badan itu cuma tadi sabun, lotion sama sunblock. Kalau misal mau ditambah serum atau hydrostick, buat yang udah berani yang kayak itu punya Noera yang 10% alpha-arbutin. Oh my god, ngeri banget. Sebenarnya bagus kayaknya, cuman aku belum berani. Karena presentasinya tinggi. Tinggi banget. Aku masih main di niacinamide, belum berani di alpha-arbutin. Terus kalau buat orang-orang yang belang tuh berarti diwajibin banget pakai sunblock.
kan nggak cuma bilang aja ya permasalahan kulit itu sama kayak muka kan banyak banget. Ada beberapa yang kayak jerawat punggung tuh itu bisa pakai. Kalau aku dulu tuh pakai dari Kesin dulu, tapi ada yang khusus aku lupa namanya. Itu sabun. Sabun emang mandi. khusus buat jerawat punggung buat ngilang itu tadi. Oke. Berarti kalau misal sunblock tuh biasanya SPF-nya berapa kalau buat ini? Kalau aku tuh kemarin antara 30 sampai 40 sih. 40 nggak berani tuh 50? Apa belum pernah Belum nyoba? belum nemu yang 50 SPF-nya. Oke, terus tuh sekarang tuh guys, aku tuh sempet salfok ya. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Sama rambutnya Leo ini. Kenapa? Karena beberapa minggu lalu tuh sempat potong guys. Potongnya tuh yang bener-bener kayak ya bener-bener potong sampai Soalnya aku diketahui sama teman-teman tahu guys. Soalnya cepat banget. tapi sekarang tuh udah kayak numbuhnya cepet banget. Emang hair care-nya apa Tapi sih? numbuhnya jelek tahu. Tuh aku nggak suka sebenarnya buat tipe rambut aku kan tipe rambut aku baik. Oh iya, baby. Aku kurang suka sama tipe rambut baby. Kenapa? Susah diatur. Oh my god. Lanjut ke apa tadi? Urutan pakai hair care. Iya. Urutan aku bentar. Urutan aku tuh pakai hair oil tuh. Tapi itu cuman seminggu 1 atau 2 kali. Soalnya tipe kulit kepala aku itu kadang berminyak kadang enggak gitu loh. Oh paham. Tergantung. Berarti kayak kombinasi gitu kan, kayak di muka. Iya, tergantung sama cuacanya panas atau enggak. Kalau misal panas banget kadang berminyak kan, jadi aku nggak usah pakai oil, langsung sampoan. Oke. Ini disebut ini produknya. Boleh deh. Buat orang-orang yang mau nyoba nih bisa pakai rekomendasi dari Leonidas. Kak bening nggak sih? Aku nggak apa-apa sih. Kalau hair oil aku pakai dari Lash Wash. Oh my god, Lash Post. Kandungannya apa? Kandungannya itu apa sih namanya? Rosemary. Oil. Aku menghindari banget yang namanya yang ada coconutnya. Dulu pernah nyoba, jadi ketombean malu banget. Ketumben kayak berarti tuh ganggu ini nggak sih apa kulit kepalanya yang sensitif ya? Kalau kulit kepala sih nggak sensitif ya, cuman tadi itu kalau semisal ini dikit garuk dikit gitu ya, Ada keluar kayak iya kan jadi malu banget kalau misal pakai baju hitam kan. Oh iya iya. Itu kan kelihatan malu. Kalau shampoo sama conditioner tuh ada 2 dari Lafojoy sama Macarizo, tapi yang salon itu cuma dikasih mama sih yang Salon Daily. Kalau krim bat itu dari yang Macarizo profesional yang rasa coklat. Tapi enak yang vanilla teman-teman. Kalau dari bau ya aromanya tuh enak, lebih enak yang vanilla. Okay. Cuman kalau manfaat aku lebih butuh yang coklat. Kalau misalnya mas aku dari Macarizo juga. Yang apa tuh? Kan Macarizo banyak nih. Yang MK3 itu Oh, itu buat. rambut kering, rambut Oh numpang. ya. Berarti buat biar kayak lebih mudah diatur ya. Aku pakai hair tonic sama hair serum. Kalau hair serum itu dari CBD. Oh my Cuman kalau God. kata Kak Bening nggak cocok ya. Iya, soalnya tuh aku pernah pakai itu buat aku lepek sih, tapi tergantung sama tipe rambut kalian nih guys. Kalau hair tonic dari salon juga sama paket itu paket. Kalau Kak Bening apa? Kalau aku hair oilnya aku kadang pakai dari Lash Post, tapi sekarang lagi pakai Riche yang kemiri sama infused rosemary oil. Terus aku pakai shampoo-nya kadang tuh Macarizo. Aku lupa Macarizonya apa, pokoknya ada hijau-hijaunya. Terus habis itu pakai Pantene yang avocado. Itu di rambut aku bikin nggak lepek gitu loh, kayak Kak Beningnya tipe rambut apa kulit rambut? iya, gampang banget berminyak, tapi kayak aku nggak setiap hari keramas sih, takut juga kan. Terus kalau jangan ya teman-teman, maksudnya jangan yang keseringan sampoan, diatur aja jadwalnya. Kalau semisal sampoan tuh menurut aku tuh 2 hari sekali. Kalau semisal ada hari olahraga ya hari itu juga ada sampoan sorenya. Nah, berkeringat pasti gak nyaman banget. Habis itu kalau aku skip hair tonic karena aku fokus di akar rambut tuh cuma pakai hair oil aja. Terus kalau
hair mask. Aku dari Macarizo Advisor. Terus karena rambut aku ini kering, jadi aku butuh heat protectant dari Macarizo yang Advisor. Mending sering styling rambut. Iya, sering banget nyatok kayak ya hampir setiap hari sih. Oh, Walaupun makanya- tuh sebenarnya nggak boleh ya guys. Makanya produknya Kak Bening tuh lebih fokus ke batang rambut Iya. bukan di akar. Kalau aku Kalau- di akar bukan di batang. Ya, betul. Terus kalau budget hair care doang ya. Baju dari kiri itu aku kalau beli itu kadang tiap tanggal kembar. Oh my god, berarti kayak kemana nih? 99. Nasinan kemarin ngambil lotion sih. Ambil lotion, berarti body care dong. Emang dapat promo ya? Gede-gedean. Iya, makanya ikutin guys. Maksudnya kalau sempatin deh 1 hari aja tiap bulan tuh buat ikutin diskon Iya. tanggal kembar itu. Habis ini kita nunggu 10. Pas lupa. 12 paling gede jujur diskonnya. Apalagi 1 wow tuh Oh my kece banget God. sih. Kalau budget aku itu hair care tuh mungkin 200 sampai 300 ya, start 200. Itu udah include shampoo, conditioner, hair tonic, cream bath. Bukan paketan ya? Ya. Maaf paketan. Soalnya jarang Pakai itu, maksudnya jarang pakai yang misal-misal gitu loh guys. Soalnya ribet. Oh, tapi tergantung juga ya cocok apa enggak. Iya, tergantung teman-teman. Maksudnya kan ya sama kayak kulit muka, kayak kulit badan juga, kulit kepala itu juga sesuai sama kondisinya. Jadi pakai produk itu yang sesuai dengan kondisi kulit kepala sekarang. Oke, berarti kira-kira range-nya kayak sekitar 300. Kalau nggak beli berapa? Kayaknya mahal banget. Enggak sih. Belum masuk catokan. Ya kan Hair dryer. catokan tuh invest, makanya beli yang agak mahal dikit, gak apa-apa. Punya siapa? Apanya? Merek apa maksudnya? Oh, ini nggak apa-apa ya spill merek. Boleh. Sekarang masih pakai Remington, nanti mau beli lagi. Ini masih rencana mau beli Babyliss, nunggu Remington rusak aja gak apa-apa. Nunggu rusak guys, itu kayaknya nggak bakal rusak ya. 2 tahun ke depan. Gak apa-apa, masih ada kartu garansi kok sebenarnya. Oh, ada. Berapa tahun? Kayaknya 2 deh, setahu aku ya. Kalau Kak Bening, tadi kan belum bahas body care-nya Kak Bening tuh. Kak Bening kan kayak kulitnya tuh cerah. Gak ada. Cuma pakai sunblock, pakai diamond. Oh my god. Kak Bening pakai sunblock ya? Aku pakainya dari Grace Glow. Yang pink itu tuh yang SPF-nya 35 guys. Nah itu kalau misal body care tuh ya terserah kalian. Sebenarnya semua itu terserah kalian mau pilih yang apa dulu. Iya. Tapi juga sesuai juga kondisi kulitnya. Kalau pakai paling penting nih ya pokoknya lotion yang ngelembatin sama bisa jaga dari sinar matahari, karena kayak takut gosong, takut belang. Ini sebenarnya udah belang sih, tapi udah lumayan. Kan pelajar tuh pulangnya waktu matahari udah jahat. Iya. Kayak jam Betul. 3, jam 2 kan kita baru pulang tuh kan matahari udah jahat di kulit kita, makanya wajib pakai yang Kayak melindungi. SPF, ber-SPF gitu. Jadi itu guys, sebenarnya tuh kita tuh nggak harus mandang dari cewek atau cowok ya, walaupun kebanyakan tuh cewek. Tapi cowok tuh juga sebenarnya nggak apa-apa banget pakai skincare. Cuman buat yang pemula tuh harus baca-baca dulu skincare, harus pakai basic skincare. Terus kalau setahu aku basic skincare tuh nggak ada serum ya. Ya, cuman moisturizer, cuman 3. Jadi bisa pakai itu guys. Cuman kandungannya tuh harus diperhatiin sesuai kulit masing-masing. Berarti tadi ini ada 3 segmen ya? Ya, jadi yang pertama itu skincare, yang kedua hair care, yang kedua Body care. body care, yang ketiga baru hair care. Jadi cowok-cowok di luar sana kalau misal ada yang bilang kalian Bencong lah, apalah. gara-gara pakai skincare, bilang aja sebenarnya skincare itu ya penting, Iya, nggak harus. mandang gender skincare itu. Kayak ya udah pakai aja lah, cowok nggak usah pakai skincare, nggak perlu teman-teman, asal nggak pakai make up. Sebenarnya Iya. boleh sih, cuman kalau kalian cosplay, Oh iya, iya. cosplaynya wajib cowok ya karena kalian cowok. Terus juga nih kalian jangan sampai coba-coba pakai merkuri deh. Jangan pakai yang murah 35 day cream. Night cream itu ngeri Warna banget. kuning berlendir kayak slime, itu tuh bahaya banget guys. Itu kayak bikin muka tuh kayak kesannya kebakar kayak. Ya ampun, pasti tuh nanti kalau misal awal-awal emang kayak mulus banget kayak
cerah, terus glowing banget. Tapi lama kelamaan 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan tuh bakal kayak merah, terus biasanya muncul jerawat tuh semuka guys, dan itu pasti susah banget buat balikin. Jadi intinya kalau kalian ingin merawat muka itu, muka aja sih, badan terus rambut juga itu bisa lihat di TikTok teman-teman, di TikTok, di YouTube, Di medsos IG. deh. Di medsos intinya itu kan udah banyak tuh tutorial merawat diri itu udah banyak. Jadi nggak usah FOMO pakai ini serum, Iya, FOMO guys. pakai merkuri, serba cepat, serba instan. Di sini nggak ada yang instan ya. Semuanya Sekolah aja berapa tahun tak bening? dari TK. 12 tahun. Oh my god. 12 tahun itu kalau dari SD, kalau dari Iya. TK mungkin Kah? Tapi aja kok 12 sih? 12 udah nggak bening dari SD sampai SMA. Oh iya, 12. Nah kalau dari Akhirnya TK kan SMP. enggak. Kalau dari TK berarti kan nambah 2 tahun, berarti 14 tahun belajar. Itu nggak instan teman-teman, nggak langsung kalian dapat ilmu IPA, biologi, IPA, fisika, Bahasa Indo. kimia, bahasa Inggris langsung fasih. Nggak mungkin. Semuanya tuh berproses guys. Tahap. Nanti lama-lama bakal bangga sih sama hasilnya. Iya. Asal konsisten sama nggak pakai produk yang abal-abal. Iya betul. Jadi ini aja yang mungkin kita bahas ya, karena udah gak ada topik, semuanya topik udah kita bahas. Oke guys. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan.